adik-adik pernah berpikir tentang dakwah di Indonesia? Pernahkah adik-adik berpikir tentang perilaku pelajar akhir-akhir ini? Bullying, perkelahian, dan perilaku-perilaku yang semakin hari semakin menyimpang dari ajaran agama Islam. Nah, bagaimana nih pandangan adik-adik mengenai perilaku tersebut? Kira-kira apa yang akan adik-adik lakukan ketika teman atau orang-orang terdekat adik-adik melakukan hal tersebut? Nah, kalau adik-adik ingin tahu, simak video ini baik-baik untuk pembahasannya. Halo, assalamualaikum adik-adik. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini Kak Maul sebagai fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga akan mengajak adik-adik untuk belajar pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Ya, hari ini kita akan belajar tentang sikap istiqomah dan optimis dalam dakwah sehari-hari. Apakah adik-adik sudah siap? Simak video ini baik-baik dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Oke adik-adik, pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sikap istiqomah dan optimis dalam dakwah sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama agar adik-adik dapat memahami isi kandungan Quran Surat Al-Ahzab ayat 1-5, dan yang kedua agar adik-adik dapat memahami isi kandungan Quran Surat An-Nasr ayat 1-3 tentang sikap istiqomah dan optimis dalam dakwah sehari-hari. Pasti adik-adik sudah tidak asing kan dengan kata dakwah. Kira-kira apa sih arti kata dakwah itu sendiri? Dakwah berarti menyeru atau mengajak. Sebelumnya, adik-adik pernah nggak sih berpikir ketika adik-adik berdakwah kira-kira akan mendapatkan pujian, sanjungan, atau justru adik-adik mendapatkan hinaan? Nah, kira-kira apa yang akan adik-adik lakukan ketika yang adik-adik dapatkan adalah hinaan? Penasaran kan? Yuk simak video ini baik-baik untuk materinya. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'wah yang berarti menyeru. Secara istilah, dakwah adalah ajakan untuk berbuat baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Nah, jadi kalau adik-adik melihat seseorang berbuat menyimpang dari ajaran agama Islam, hal yang perlu adik-adik lakukan adalah menyeru dan mengingatkan orang tersebut agar berhenti berbuat menyimpang dari ajaran agama Islam. Nah, ketika adik-adik sudah menyeru dan mengingatkan, perbuatan ini yang bisa dikatakan dengan dakwah. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian dakwah. Nah, ketika seseorang berdakwah, maka diperlukan sikap istiqomah dan optimis. Agar kita lebih mengetahui tentang sikap istiqomah dan optimis, yuk langsung saja kita baca Quran Surat Al-Ahzab ayat 1-5 dan Quran Surat An-Nasr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Shadaqallahul azim. Nah, bagaimana nih adik-adik? Sudah lancar belum membacanya? Kalau belum, diulang ya membacanya sampai benar-benar lancar sesuai dengan kaidah tajwidnya. Oke adik-adik, sekarang yuk kita pelajari makna mufradah dari Quran Surat Al-Ahzab ayat 1-5 yang tadi sudah kita baca.
Nah, dengan mempelajari makna mufradat ini akan membuat kita lebih mudah memahami isi kandungan Quran surat tersebut. Nah, bisa dilihat di sini ya adik-adik untuk makna mufradatnya. Langsung saja, tabbat maknanya binasalah, yada maknanya kedua tangan, abi lahab maknanya Abu Lahab, watab maknanya dan benar-benar binasa dia. Ma'aghna maknanya tidaklah berguna. Maluhu maknanya hartanya. Kasab maknanya dan dia usahakan. Sayasla maknanya kelak ia akan masuk. Naron maknanya api neraka. Dzatalahab maknanya yang bergejolak. Wamro'atuhu maknanya dan istrinya. Hammalatal hatab maknanya pembawa kayu bakar. Fi jidha maknanya di lehernya. Hablun maknanya tali. Mim masad maknanya dari sabut yang dipintal. Oke adik-adik, selanjutnya yuk kita belajar tentang makna mufradat Quran surat An-Nasr ayat 1-3 yang telah tadi kita baca. Nah, bisa dilihat di sini ya adik-adik makna mufradatnya. Langsung saja, idza jaa maknanya apabila telah datang. Nasrullah maknanya pertolongan Allah. Wal fath maknanya dan kemenangan. Wara'aita maknanya dan engkau melihat. An-nasa maknanya manusia. Yadkhuluna maknanya mereka masuk. Fi dinillah maknanya ke dalam agama Allah. Afwaja maknanya berbondong-bondong. Fasabbih maknanya maka bertasbihlah. Bihamdik dengan memuji. Rabbika maknanya Tuhanmu. Wastaghfir maknanya dan mohonlah ampun kepadanya. Tawwaba maknanya maha penerima taubat. Adik-adik yang penuh semangat, selanjutnya kita akan membahas tentang isi kandungan Quran surat Al-Ahzab ayat 1-5. Nah, sebelumnya yuk kita baca dulu terjemahan dari surat tersebut. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Begitu pula istrinya pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali yang dibuat dari sabut yang dipintal. Nah, lantas apa isi kandungan dari Quran surat Al-Ahzab ayat 1-5? Isi kandungan Quran surat Al-Ahzab ayat 1-5 yaitu, pada ayat pertama dijelaskan tentang kedua tangan Abu Lahab. Maksud dari kedua tangan Abu Lahab adalah Abu Lahab itu sendiri dan istrinya yang bernama Arwa binti Harb, yang diberi gelar pembawa kayu bakar. Mengapa diberi gelar pembawa kayu bakar? Karena ia menyebarkan fitnah untuk memperburuk Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Begitu berat perjuangan Rasulullah pada saat itu, mengingat kendala dan problem terbesarnya yaitu berasal dari pamannya sendiri yaitu Abu Lahab beserta isinya. Ayat kedua menjelaskan bahwa Abu Lahab mengatakan, jika apa yang dikatakan oleh anak saudaraku benar, maka akan kutebus diriku di hari kiamat kelak beserta anak dan istriku. Sehingga turunlah ayat kedua tersebut. Ayat 4-5 menjelaskan tentang hukuman Abu Lahab yang telah dijelaskan Allah dalam Al-Quran, yaitu kelak ia akan masuk ke dalam api neraka. Demikian pula istrinya yang mendapatkan julukan pembawa kayu bakar, yang di lehernya terdapat tali dari sabut. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan belajar tentang isi kandungan Quran surat An-Nasr ayat 1-3. Sebelumnya, yuk kita baca terjemahannya terlebih dahulu.
Apabila telah datang kepadamu pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat orang-orang masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Isi kandungan dari Quran Surat An-Nasr ayat 1-3 yaitu menjelaskan tentang kemenangan dan pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad berupa penaklukan kota Mekah atau biasa disebut dengan Fathul Mekah, ditandai dengan banyaknya manusia yang masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Selain itu, ayat surat ini juga menjelaskan tentang dekatnya kematian Rasulullah yang telah berhasil menyampaikan risalah ajaran agama Islam. Nah, adik-adik, setelah tadi kita mempelajari tentang isi kandungan Quran Surat Al-Ahzab ayat 1-5 dan Quran Surat An-Nasr ayat 1-3, sekarang kita akan mempelajari sikap istiqomah dan optimis adalah inti perjuangan. Sikap istiqomah dan optimis tentu suatu hal yang wajar bagi seseorang yang ingin mencapai suatu keberhasilan. Kesulitan dan kendala tentu pasti ada untuk mewarnai proses perjuangan. Bisa kita lihat contohnya, yaitu perjuangan Rasulullah SAW menyiarkan kebenaran di tengah-tengah kekerasan hati umatnya. Namun dengan kegigihan dan sikap optimis beliau dapat mencapai keberhasilan. Berbicara mengenai perjuangan dan keberhasilan, tentu sikap istiqomah dan optimis harus beriringan. Dengan keteguhan hati harus diiringi dengan sikap optimis akan keberhasilan. Dan kalian sebagai pelajar harus senantiasa memiliki sikap istiqomah dan optimis untuk menuntut ilmu, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir materi pembelajaran. Nah, bagaimana nih adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Kalau belum, silahkan putar ulang video ini agar kalian lebih paham. Nah, kesimpulan pembelajaran kali ini adalah bahwasanya sikap istiqomah dan optimis perlu ditanamkan dalam diri seseorang agar dapat mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Rintangan dan hambatan tentu ada, tetapi sikap optimis dan istiqomah harus tetap tertanam dalam diri kita masing-masing. Oke adik-adik, sekian penjelasan mengenai materi istiqomah adalah kunci keberhasilanku. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi dan semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian. Tetap istiqomah dan optimis untuk mengejar apa yang kalian impikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.